Assalamualaikum Bang Nuim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuaca bagaimana? Warawiri halal bihalal. Wah, ramai di sana Bang Nuim. Enak, Oh, enak, dingin. Sekarang dingin. sudah mulai ini hari mungkin paling tinggi 26 Mantap, derajat. weh, asik kali ini kalau sudah begini. Bagaimana makan enak hari ini sana sini diundang halal bihalal. Kemarin halal bihalal orang-orang Ambon di sana apa gitu, Maluku ya? Iya, Maluku bersaudara ya, Maluku katanya bersaudara. coba dijelaskan sedikit Hmm. mengenai puasa dan lain sebagainya. Jadi saya di luar kebiasaan memulai ceramah dengan mengutip dari bahasa Latin, bukan bahasa Arab. Oh, gitu. Bahasa Latin yang disampaikan oleh seorang pemikir Romawi di abad pertama, di abad ke-1, yang mengajukan pertanyaan dalam bahasa Latin, quis custodiet, sos custodet. Siapa yang mengawasi sang pengawas? Nah, ini kan susah. Kalau Ini. setiap pengawas mesti ada pengawasnya, lalu ada pengawasnya lagi, ada pengawasnya lagi, akhirnya keliling dunia pengawas mengawasi pengawas. Nah, ini tidak bisa jalan. Kita tahu belum tentu yang namanya para wakil rakyat itu bisa mengawasi kepentingan rakyat sendiri. Kadang-kadang ya mereka mengawasi kepentingan partai, kepentingan dan sebagainya. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang menarik sekali sebenarnya. Apa Bang? Di Australia ini ada seorang perempuan Afghanistan yang berjilbab muslimah bernama Fatimah Paiman. Dan dia pada usia 27 tahun terpilih sebagai senator dari Partai Buruh Australia yang berkuasa. Tetapi sebagai seorang senator, dia berani berdiri dan mencela pedas sikap pemerintah Partai Buruh di Australia yang tidak mau secara tegas melakukan pengutukan terhadap Israel karena apa yang dilakukannya di Gaza dan lain sebagainya. Ya, dia bisa saja dikeluarkan dari Partai Buruh, tapi tidak bisa dikeluarkan dari Senat. Kenapa? Kan dia berada di Senat atas nama Partai Buruh, tetapi yang milih dia itu adalah rakyat. Yang bisa menyingkirkan dia dari Senat itu rakyat, bukan partainya. Beda ladang lain, Indonesia lain lah. Jangan bilang saya wakil rakyat, tetapi akhirnya yang berkuasa wakil ketua adalah partai. Betul ya, mantap. Ya, ini menarik sekali. Akhirnya dia keluar dari Partai Buruh dan dia mendirikan partainya sendiri, dan sekarang dia masih tetap menjadi senator. Sampai rakyat di dapilnya, di daerah pemilihannya mengatakan kami tidak lagi menginginkan engkau sebagai wakil kami. Nah, itu namanya kedaulatan di tangan rakyat secara sesungguhnya, bukan hanya basa-basi. Ya, itulah akibat kesalahan konstitusi ya. Sudah ketelanjuran kata orang ya. Wah, luar biasa. Ya, Bukan begini, Bung Isan. Begini kita lihat ya, apakah pernah misalnya lah di zaman Presidennya Joko Widodo, apakah parlemen tidak melihat, DPR yang katanya mewakili rakyat tidak melihat kenyataan bahwa melakukan revisi terhadap undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi berarti melakukan pengebirian. Padahal itu yang sangat penting. Itu orang-orang seperti Novel Baswedan dan lain sebagainya, ini orang-orang yang betul-betul berdiri tegak. Orang seperti Abdullah Hamahua, ini orang-orang yang tidak bisa digoyahkan oleh godaan apapun di dunia ini. Kenapa itu dilemahkan dan hanya menurut kemauan saja? Dan kemudian presidennya juga menuruti kemauan, ya karena barangkali menganggap itu menguntungkan, wallahu a'lam. Jadi bukan kepentingan rakyat. Nah, di sini yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan rakyat. Contoh, ketika seorang Perdana Menteri Australia yaitu John Howard, ketika dia akhirnya tidak lagi menjadi Perdana Menteri, dia diwawancarai karena sebagai orang yang sudah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, dia sering mendapat undangan untuk memberikan ceramah termasuk di Amerika Serikat misalnya. Dan sekali ceramah itu hadiah yang diterimanya itu besar sekali. Mungkin 3 kali ceramah cukup seperti gajinya selama 1 tahun sebagai Perdana Menteri Australia. Ketika ditanya, kenapa kok kau masih mau lebih suka jadi Perdana Menteri dengan gaji yang kecil, sedangkan kamu bisa memperoleh uang lebih banyak di luar pemerintah? Dia mengatakan sebagai Perdana Menteri saya mendapatkan kesempatan dan kehormatan untuk
mengabdi pada rakyat saya. Nah itu dia. Ya waktu itu bisa dibayangkan gaji seorang Perdana Menteri Australia $300.000 setahun. Gaji seorang Ketua Persatuan Sepak Bola Australia $2,2 juta setahun. Tapi dia mau jadi Perdana Menteri karena mendapat kesempatan bukan memperkaya diri, tapi untuk mengabdi kepada rakyat. Pilihannya. Hidupnya sudah beres dengan dunia ya. Masya Allah. Nah, kalau yang begitu itu yang kita bisa mengatakan mirip ya, tidak sama. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jangan orang yang bikin janji dan janjinya tidak dipenuhi dikatakan seperti Umar bin Khattab. Nah, itu salah dong. Itu salah. Nah, mungkin. Masya Allah, luar biasa Bang. Ini cerita ngawas-mengawas ini Bang. Ini capek kita dengar ini ya. Ini ada hakim pula, ada ini, ada apa. Ini negeri nggak kelar-kelar urusan ini. Gimana Bang Duim? Ya ini yang selalu saya jelaskan kepada hadirin pada waktu itu, termasuk sebenarnya maunya disampaikan dalam bahasa Indonesia, tapi ketika saya lihat ada perwakilan dari Polisi Federal Australia, saya memutuskan untuk menyampaikan dalam bahasa Inggris. Di situ saya katakan, pertanyaan quis custodiet ipsos custodiet, siapa yang mengawasi sang pengawas? Saya katakan ingin dijawab oleh Islam. Apa jawaban Islam? Kamulah yang menjadi sang pengawas sendiri kamu. Kenapa? Begini, setiap tahun selama sebulan kamu ditempa untuk meneguhkan kembali disiplin diri kamu. Artinya, kalau di Australia misalnya seperti puasa bulan Januari atau Desember ketika matahari sedang terik-teriknya, siang hari panjang sampai jam 9 malam baru bisa buka, kamu misalnya di siang hari bulan Ramadan merasa haus atau lapar atau punya syahwat terhadap istri di siang hari, bisa kamu lakukan di dalam kamar rumah kamu tanpa diketahui oleh siapapun. Ini artinya kamu bisa melaksanakan pidana atau kejahatan sempurna tanpa jaminan, dengan jaminan tanpa diketahui oleh siapapun. Kamu niscaya tidak akan tertangkap oleh siapapun karena kamu melakukan di rumah sendiri. Tapi tidak kamu lakukan. Kenapa? Aduh, saya malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Tuhan. Lah kok? Ya karena Allah Subhanahu wa taala antara lain mengatakan dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia, Allah, bersama kamu dimanapun kamu berada dan Allah menyaksikan segala yang kamu lihat. Jadi kamu malu. Nah, kalau kamu malu di bulan Ramadan melakukan kejahatan, ya, dalam hal ini artinya tidak puasa dan lain sebagainya, kenapa tidak diteruskan ke bulan Syawal? Kenapa tidak diteruskan? Jadi tidak perlu ada pengawas kecuali pengawasnya diri kamu sendiri. Ini yang ingin dibina oleh Islam. Makanya ada pemimpin di Indonesia mengatakan, "Bu, jangan dicampur aduk agama sama politik." Itu kemauan Slok Hargonje. Itu kemauan penjajah Belanda. Dia ke Aceh kemana-mana dia mengatakan jangan dicampur aduk antara politik dengan agama. Itu maunya dia supaya dia bisa terus berkuasa. Ya luar biasa ya, karena orang sampai tidak bisa dipercaya. Sekarang kita lebih percaya kepada artificial intelligence. Hatta urusan di Mahkamah Agung ini ada namanya smart majelis nantinya yang akan memilih hakim-hakim itu robot saja karena susah diatur. Tapi robot pun dibuat manusia, jadi bingung karena banyak pekerjaan akan hilang nih kata Bill Gates tentang profesi yang akan digantikan oleh artificial intelligence. Apa Bang Nuim? Hatta sekarang di rumah itu orang pada ngobrol sama artificial intelligence, ChatGPT dan lain-lain itu. Apa yang Bang Nuim lihat zaman kayak begini Bang? Namanya pun artificial kan. Oh iya. Artificial itu kan tidak murni. Nah, kalau Al-Quran itu murni. Jadi begini, ada yang mengatakan, ini menarik sekali ya. Ada yang mengatakan bahwa artificial intelligence itu sangat luar biasa. Baru-baru ini sebuah tulisan saya diajukan ke artificial intelligence. Terjadi sedikit penyuntingan di situ. Dan setelah dibandingkan dengan aslinya, mereka mengatakan bahwa enggak. Ini tulisan aslinya ini lebih merupakan curahan isi hati ya, atau kalbu daripada artificial intelligence. Jadi tidak selamanya artificial intelligence itu bisa dipegang. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan ajaran agama kita, ini memang tidak bisa sama sekali. Artificial intelligence adalah buatan manusia. Al-Quran adalah buatan Allah Subhanahu wa taala. Lah, kok mana buktinya? Buktinya gampang.
Buktinya sangat gampang kalau saudara mau tahu bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, bahwa salah satu sendi dari ajaran agama Islam itu adalah keadilan. Lah, bagaimana? Ya, coba saudara pergi ke Mahkamah Konstitusi. Di mana? Di Jakarta. Di situ ada kutipan dari Surat An-Nisa 135. Belum diubah sampai sekarang. Cobalah saudara pergi ke Fakultas Hukum Universitas tertua di Amerika Serikat yang sering dipilih sebagai universitas terbaik di Amerika dan barangkali juga di dunia, yaitu Harvard University. Di gerbang pintu masuk Fakultas Hukumnya ada kutipan dari Al-Quran, kutipan dari An-Nisa 135. Sederhana, tidak perlu pakai AI. Ya, nah ini ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Hai orang-orang yang beriman, dalam persoalan keadilan kamu harus memberikan kesaksian bahkan terhadap diri kamu sendiri. Satu. Kedua, coba bayangkan kalau saudara sebagai muslim pergi ke masjid hari Jumat, pada akhir khutbah biasanya khatib akan mengingatkan, ibadallah rahimakumullah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan. Allah menyuruh kamu berbuat adil dan kebaikan. Kok adil dulu baru kebaikan? Ya karena adil itu objektif, tidak peduli terhadap siapapun. Kalau kebaikan kamu bisa pilih kasih. Nah, ini kan sudah lebih jelas. Untuk apa lagi pakai artificial intelligence dalam soal seperti ini? Sudah jelas diatur di dalam agama. Ini yang menjadi masalah. Kadang-kadang orang tidak melihat, karena itu dikatakan bahwa pada akhirnya nanti di neraka jahanam banyak yang kemudian menyesal kenapa selagi hidup saya tidak menggunakan akal saya. Kalau saya menggunakan akal saya, maka saya akan mendapati, wah luar biasa. Ini Al-Quran mengatakan bahwa pada awalnya yang namanya jagat raya ini adalah ad-dukhan. Apa itu dukhanun? Itu artinya dukhan itu asap. Walaupun sekarang di Arab Saudi perkataan dukhan bisa juga diartikan sebagai tembakau. Lalu apa hubungannya dengan manusia? Nah, ini belum lama berselang sebuah majalah yang disebutkan majalah Scientist, ini luar biasa, ini majalah buatan manusia tentang ilmu pengetahuan, dan dia mengatakan pada awalnya katanya kelihatan macam kabut, bukan asap. Al-Quran menyebutnya dukhan. Ini macam kabut, dan kemudian kabut itu dihilangkan. Jadi persis seperti yang dikatakan Al-Quran. Bedanya Al-Quran diturunkan antara tahun 610-632, artinya di abad ke-7. Ini majalah yang dianggap luar biasa hebatnya ini adalah majalah di abad belakangan ini saja. Ya, jadi kalau kita, Allah mengatakan summastawa ila samai wahiyad dukhanun, bahwa dia mengatakan kepada asap itu, kamu mesti menjadikan sebuah, setelah dentuman besar itu, the Big Bang itu menjadikan jagat raya ini. Itu dikatakan dalam abad ke-7, bukan dalam abad ke-20. Nah, ini jadi mana yang lebih unggul? Ya itulah dia. Kita Masya Allah, mana yang lebih unggul. Ya, Ani, betul Bang. Ingat An-Nisa 135 tentang keadilan. Ini kan Donald Trump juga bisa bilang, saya lagi menuntut keadilan dengan tarif ini, tapi tidak berbanding terbalik ketika dia menghadapi Iran dengan nuklirnya. Dia tidak mengangkat keadilan, dia hanya menekan Iran yang nampaknya sedang menjadi sorotan luar biasa dari pergolakan di Timur Tengah membela Hamas yang ahli sunnah wal jamaah ini. Gimana Bang Nuim melihat dunia ini? Ini kan tidak bisa, dia tidak adil. Kalau orang mengatakan, kenapa Iran tidak boleh punya nuklir? Oh, karena itu sudah ditentukan secara oleh masyarakat internasional. Nah, Presiden John Kennedy, ini Presiden Amerika Serikat, Presiden pertama yang beragama Katolik yang dipilih oleh bangsa Amerika, rakyat Amerika, mayoritas rakyat Amerika untuk menjadi presiden. Dikatakan ketika dia mengetahui bahwa Israel memiliki senjata nuklir di gurun pasir di Timur Tengah sana, dia mengatakan itu harus dimusnahkan karena itu berlawanan dengan hukum internasional. Tapi tidak lama kemudian sebelum itu terjadi, entah bagaimana dia akhirnya dibunuh. Nah, ketika Obama, ini yang pernah ke masjid nih waktu dia masih kecil pakai kain sarung masjid di Jakarta. Ketika dia ditanya mengenai itu, dia nggak mau jawab sama sekali.
Mungkin dia barangkali pikir, Kennedy jawab itu, tahu-tahu ada yang nembak, tapi mungkin nggak ada kaitannya atau hubungannya. Nanti dia takut. Nah, ini kan tidak bisa diterima. Qulul haqqa walau kana murran. Selalu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina, dikatakan lagi, katakan kebenaran itu, katakan sampai kebenaran itu muncul ke permukaan. Nah, kalau sekiranya Iran tidak boleh, Korea Utara tidak boleh, ya Israel juga tidak boleh. Tapi kan tidak. Jadi tidak bisa pilih kasih dalam hal ini. Makanya dia itu bukan menjunjung keadilan, tetapi menjunjung rasa takutnya pada Israel itu saja. Betul. Wih, luar biasa. Memang perjalanan dunia ini, Bang Nuim melihat keadaan. Tapi balik lagi ke dalam negeri, Bang Nuim. Ini urusan minyak ini tambah licin pula ini. Pengadilan nampaknya sudah bikin garuk-garuk kepala. Lain sama Australia lain ini, Tom Lembong menjadi sorotan. Kan ini urusan minyak pula. Sekarang yang mau menghukumnya pun kena masalah. Apa yang bisa kita komentari dari kasus yang sedang bergulir, sasaran tembak Tom Lembong ini? Ada apa di balik ini sebenarnya, Bang Nuim? Itu dia. Akhirnya kan ada juga hakim yang akhirnya dia tidak bisa mengikuti perkara Lembong karena dia terpaksa dicopot, diganti. Jadi hakimnya sekarang dihakimi. Nah, ini kan kesiannya, ini aneh kan, hakimnya dihakimi. Makanya seperti dikatakan oleh salah seorang penulis yang kebetulan lulusan dari Universitas Harvard di Amerika Serikat, dalam bukunya tentang sejarah syariah, pertama dia mengatakan syariah itu tidak disukai oleh penguasa karena biasanya syariah itu memperberat, menyusahkan penguasa dan meringankan beban rakyat. Makanya tidak disukai oleh penguasa. Jadi kalau ada yang tidak suka dengan syariah sebagai hukum yang bisa diberlakukan, itu karena memberati yang melakukan penghukuman, bukan yang diperintah. Itu yang masalahnya, itu menjadi masalah. Oleh sebab itu dikatakan oleh sang penulis bernama Sadaq Al-Qadri kalau saya tidak salah, pada waktu itu banyak orang alim besar ketika dia mengetahui bahwa dia akan diangkat sebagai hakim, dia apa boleh buat dengan sengaja dia mencederai dirinya. Ada yang menusuk matanya dengan jarum supaya dia buta sebelah, dan karena dia tidak sempurna maka tidak bisa dijadikan hakim. Begitu beratnya tanggung jawab hakim. Begitu takutnya mereka untuk menjadi hakim. Takut kalau memberikan suatu keputusan mungkin tidak benar dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini banyak yang berlomba-lomba menjadi hakim. Nah, bedanya begini, Bung Ihsan. Di Australia, itu hakim-hakim itu kebanyakan adalah advokat. Yang biasanya penghasilannya setahun bisa sampai 2 juta dolar, tapi dia kemudian dibujuk oleh pemerintah, mau jadi hakim enggak? Dengan gaji kira-kira 500-600 ribu, jadi lebih rendah. Mereka menerima karena apa? Prestisenya, harkat martabatnya sebagai hakim luar biasa. Sehingga kita tidak pernah mendengar ada seorang menteri belum lama berselang di sini mencoba untuk secara tersembunyi nyindir hakim, langsung dipanggil oleh hakim. Perbaiki itu, bikin surat permintaan maaf. Nah, begitu nggak bisa seenaknya karena hakim itu betul-betul di pertengahan dia, betul-betul dia melihat menurut pandangan manusianya didasarkan dengan pengetahuannya tentang hukum. Jadi bukan barang ada sekolah kehakiman dan kita tahu. Masa ada orang yang baru sekian tahun bikin tesis sudah bisa dapat gelar S3 dokter di Universitas Indonesia lagi yang hebat. Alhamdulillah. Nah, ini jadi bukan itu. Makanya hakim terus terang saja kalau di sini di Australia ini, bahkan di Amerika juga begitu, mereka bisa mengatakan kepada Trump, oh nggak bisa ini. Jadi kamu salah, kamu presiden, oke, tapi kita lain lagi di pertimbangan hukumnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting. Jadi ada hakim-hakim kita ya, Al-Kostar misalnya, waktu itu menjadi hakim agung, luar biasa, sangat ditakuti dan dibenci karena dia selalu berada di garis tengah dan betul-betul melihat sesuatu itu dari segi pandang hukum, bukan dari segi pandang kepentingan dan lain sebagainya. Nah, ini yang soal kasus minyak ini kan menyedihkan. Bukan hanya kasus minyak, kita masih ingat, saya sudah sebutkan ini beberapa waktu yang lalu, seorang hakim ketika ditanya, lah kok orang ini dijatuhi hukuman ringan sekali secara relatif, lah dia kan udah pernah dihukum. Lah kalau dia sudah pernah dihukum dan dia tidak dijera, maka hukumannya harus ditambah 2-3 kali lipat.
Bukan malahan diberi hadiah karena dia sudah pernah dihukum lalu diberi hadiah dengan hukumannya lebih ringan. Nah, ini pandangan apa ini? Lalu kita mengatakan, wah, kita adil dan makmur. Kita tahu kan di Indonesia itu yang dipentingkan itu bukan makmurnya, adil. Masyarakat yang adil dan makmur. Ini adil cakap, betul. Kalau orang yang mengatakan jangan dicampur aduk loh antara politik sama agama. Nah, ini yang dikatakan oleh seorang mantan biarawati Inggris yaitu Karen Armstrong yang keluar dari gereja menulis buku tentang agama, banyak diantaranya agama Islam. Ketika dia menulis tentang Rasulullah SAW, di halaman pertama dia mengatakan sesungguhnya Al-Quranul Karim mengamanatkan kepada umat Islam untuk membentuk sebuah masyarakat yang adil dan ada dalam mana setiap anggotanya diperlakukan dengan hormat. Itu ajaran Islam. Bu, jangan dicampur aduk antara Islam dengan politik. Nggak bisa, nggak berlaku, Pak. Luar biasa. Tapi ada orang beranalogi. Itu lihat Cina tanpa agama, hukum berjalan tegap. Wah, penggal pala yang koruptor, jadi nggak ada yang berani koruptor. Wah, tinggal pasang tiang gantungan aja semua negara supaya makmur seperti Cina. Tapi lain lagi dengan Amerika, sehingga mereka bisa berdiri tegak melawan Amerika ketika urusan tarif ngaconya Presiden Amerika, atau dia sedang memperjuangkan negerinya sendiri. Apa yang Bang Nui lihat? Apakah Australia juga terpengaruh dengan Hang Heng Hong, urusan yang tidak ada dalam teori ekonomi ini, kata banyak ekonom? Bagaimana, Bang? Oke, kita lihat sejarah ya, kalau boleh. Sejarah mengatakan ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau menerima sepucuk surat dari seorang kaisar di Tiongkok yang mengatakan kami perlu bantuan. Bantuan yang kami perlukan antara lain tenaga-tenaga untuk melatih prajurit-prajurit kami. Setelah pelatih-pelatih yang muslim dari Madinatul Munawwarah dikirimkan oleh Utsman bin Affan ke Tiongkok, akhirnya mereka juga diminta untuk membantu administrasi negara di Tiongkok. Dan mereka dibujuk untuk menikahi perempuan-perempuan setempat supaya mereka tidak kembali ke Madinah. Nah, apakah ini ada dibicarakan di dalam sejarah? Enggak, jarang-jarang. Jadi kita melihat apakah ini merupakan masukan yang telah diberikan oleh Muslim, tentunya dengan ajaran-ajaran Islam, karena bukan saja melatih militer di Tiongkok, tetapi juga menjadi pembantu atau penasihat administrasi pemerintahan di Tiongkok pada waktu itu. Ini di zaman Utsman bin Affan. Maklum ya, ini masih di abad ke-7. Betul. Nah, ini dia. Karena juga kita inilah orang tidak juga melihat bahwa sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada disebutkan tentang Tiongkok, cuma tidak disebutkan namanya. Iya, betul. Coba saudara buka 35-27 dalam Al-Quran. Maka saudara akan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kami turunkan hujan untuk menumbuhkan buah-buahan untuk makanan kamu. Satu, dilanjutkan dan kami menciptakan gunung pelangi. Dibuka gunung pelangi, di mana gunung pelangi? Rupanya di Tiongkok. Jadi ini sekarang kalau dilihat kemudian oleh PBB dikatakan ini warisan umat manusia, tapi yang menyebutnya terlebih dahulu adalah Al-Quranul Karim. Tidak disebutkan Tiongkok, tapi seperti dikatakan dalam surat Al-Hud kalau tidak salah. Di sana Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, Muhammad, kau dan kaum kamu tidak tahu ayat-ayat tentang ini. Nanti setelah mereka yang punya takwa dan lain sebagainya, mereka baru mengetahui tentang hal-hal seperti ini yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kemungkinan saja masukan-masukan itu adalah sisa-sisa dari ajaran Al-Quran. Karena memang Al-Quran mengatakan, kalau kamu disakiti maka kamu berhak untuk menyakiti kembali, setimpal dengan sakit yang kamu rasakan. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kamu memaafkan. Tapi ini bukan memaafkan pencurian dengan curiannya, bukan. Jadi ada yang mengatakan mungkin saja dibuat suatu
istana dengan tembok yang tinggi-tinggi. Nah, koruptornya itu untuk mencegah pencuri, padahal koruptornya masuk dengan mobil, keluarnya dengan mobil. mereka mencuri lebih hebat, lebih besar daripada apa yang mungkin dicuri oleh seorang pencuri profesional. Luar biasa. Bang Nuim, apa yang bisa, ini 4 menit terakhir, 5 menit kita masih ada waktu, apa yang bisa Bang Nuim ingatkan di tengah masyarakat yang sekarang ini sedang gundah gulaga ya, karena kita kan tahulah negeri kita ini luar biasa keadaan yang dihadapi. Dari kejauhan sana, Bang Nuim lihat masyarakat Indonesia, apa yang Bang Nuim ingin ingatkan untuk seluruh pendengar di 22 negara yang dengar kita, maupun dari Sabang sampai Banyuwangi ini. Sudah ada beberapa radio yang pagi ini merelay radio silaturahim kita ini. Silakan Bang Nuim. Iya, ini masalah yang barangkali perlu kita ingat ya. Kita mesti pertimbangkan dan kita ingat. Ada yang mengatakan nggak usah disebut-sebutlah itu, kenapa itu nanti bisa menyinggung perasaan siapa yang non Muslim. Enggak, saya bilang begini. Ada seorang Kanada, dia bernama William Cantwell Smith, dan dia seorang pakar. Ya, dia seorang pakar. Dia itu sebenarnya juga bukan seorang Muslim. Lalu dia barangkali mungkin saja dia garuk-garuk kepala, lalu dia bilang, ini umat Islam ini kok bagaimana ya? Kenapa? Kok mereka itu bukan dibilangnya bodoh, tapi kok enggan atau lupa atau apa? Tentang apa Pak? Ini tentang agama mereka. Kan agama mereka itu namanya Islam. Iya Pak. Dan Islam itu disebut di dalam Al-Quran. Iya Pak. Tahu kalian, kadang nggak ada agama lain yang namanya disebutkan di dalam kitab sucinya. Artinya tidak ada agama lain yang namanya diberikan oleh Tuhannya kecuali Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, Islam itu kan artinya dari perkataan salam, damai, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Kenapa umat Islam itu lupa dengan ayat-ayat yang seperti ini, tidak menyampaikan kepada orang-orang yang bertanya tentang Islam? Itu satu hal. Nah, ada lagi satu hal, ini juga sangat menarik. Sangat menariknya begini, ada seorang profesor dari Inggris namanya Profesor Allison. Ya, A-L-I-S-O-N. Nah, ini Allison ini sangat luar biasa. Dia itu pernah menjadi dekan misalnya engineering, teknologi dan lain sebagainya, ahli mengenai tidur, ahli dalam soal ilmu jiwa, soal spiritualitas dan lain sebagainya, pernah memimpin dan lain sebagainya. Pada akhirnya dia takluk. Dia mengatakan tidak bisa. Setelah saya melihat Al-Quran, ya saya mesti mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Ini seorang profesor ya. Memang banyak yang sekarang ini kembali ke Islam itu adalah orang-orang yang berpikir, orang-orang yang punya kemampuan berpikir. Jadi bukan orang-orang sembarangan. Setelah mereka melihat Al-Quran, nah Allison tadi mengatakan, ya Allah, katanya begini, banyak ayat di dalam Al-Quran yang melampaui ayat-ayat fiqih tentang ilmu pengetahuan. Kenapa umat Islam tidak menyampaikan ini kepada umat lain? Agama kami ini bukan hanya soal salat, bukan hanya soal puasa, bukan hanya soal zakat. Sekarang ini, Bung Ihsan, ini menarik. Bus umum di Melbourne ini, di belakangnya itu ada tulisan besar. Siapa yang berhak menerima zakat? Percaya nggak? Who is deserving of zakat? Di belakang bus ditulis. Jadi kalau seperti dikatakan oleh Menteri Agama, dengan zakat saja ya, Menteri Agama di Indonesia dengan zakat saja kita bisa menyantuni fakir miskin di Indonesia. Nah, masalahnya di sini nanti mereka disantuni dengan zakat dan fitrah. Ini yang pencuri-pencuri kelas gajah ini, pencuri-pencuri kelas atas ini rongrong mencuri harta kita lalu dimaafkan. Dimaafkan walaupun semulanya mau dikejar sampai ke Kutub Selatan dan Gurun Sahara, kemudian mau dimaafkan. Jangan begitu, jangan begitu. Harus diberikan hukuman yang setimpal. Karena itu
bukan kesalahan antara seorang manusia terhadap manusia lain, tetapi ini adalah perbuatan yang sangat keji, yang bisa menciptakan kemiskinan, yang kemudian karena kemiskinan itu orang melakukan kejahatan, pencurian, dan lain sebagainya. Ini yang harus dihukum. Nah, jadi kita melihat dalam ajaran agama Islam itu bahwa zakat itu sebenarnya sama seperti bukan memberikan ikan kepada seseorang untuk makan satu hari, tetapi mengajari orang tersebut untuk menangkap ikan sehingga dia bisa makan saban hari, dan dia juga kemudian memberdayakan orang lain. Zakat itu adalah ajaran Islam dari segi ekonomi untuk memberikan kesetaraan agar orang bisa hidup aman, tentram dengan penghasilan yang cukup memadai. Masya Allah, Masya Allah. Tak terasa 30 menit sudah kita berbincang. Bang Nuim, closing statement buat pendengar Radio Silaturahim, Bang Nuim. Silakan Bang Nuim. Kita mesti ingat bahwa ketika Al-Quran diturunkan di abad ke-7 itu mesti diingat ini, nggak bisa tidak. Nggak ada komputer. Tidak ada sama sekali komputer. Jadi tidak bisa menghitung. Karena percaya atau tidak, Al-Quran itu punya lebih dari 70.000 kata. Lebih dari 70.000 kata. Lebih dari 6.000 ayat. Tapi bagaimana seperti sudah pernah dikatakan bahwa dalam Al-Quran melalui komputer orang sekarang bisa melihat, oh, perkataan malaikat disebut 88 kali dalam Al-Quran. Dan perkataan iblis juga disebut 88 kali. Lah, kok bisa? Perkataan syaitan disebut 11 kali. Sedangkan suruhan untuk mencari perlindungan dari setan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu disebut juga 11 kali. Lalu perkataan Allah mencintai dan lawannya Allah tidak mencintai, itu disebut masing-masing 16 kali. Perkataan yakin atau percaya disebut 25 kali, perkataan tidak yakin atau tidak percaya juga disebut 25 kali. Perkataan timur dan barat masing-masing disebut 16 kali. Kok nggak, ini kan bagaimana ngaturnya? 70.000, dan Muhammad SAW itu ummi. Dalam bahasa Inggrisnya illiterate and innumerate, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bagaimana? Ya, itu perkataan sab'a samawati, 7 langit dan bumi disebut 7 kali. Bagaimana itu? Bagaimana saudara tidak percaya kepada Al-Quran? Bagaimana kalau disebutkan bahwa dalam Al-Quran, dunia ini kan dalam bahasa Urdu, Hindi, Indonesia, dunia ini kan dari bahasa Arab. Jadi perkataan ad-dunya, yaitu dunia ini, dalam Al-Quran, percaya atau tidak, disebut 115 kali. Tunggu dulu, jangan puas. Dan perkataan akhirat, al-akhirah, juga disebut 115 kali. Bagaimana saudara menjelaskan ini? Tolonglah jelaskan kepada saya. Ini kan zaman itu tidak ada komputer, orang nggak peduli, baca saja dunia wal akhirat, tapi dunia 115 kali, akhirat 115 kali. Jadi Allah SWT, kalau kamu nggak percaya bahwa Tuhan ini, bahwa Al-Quran ini didatangin dari Tuhan, tentulah banyak kejanggalan, kesalahan. Tidak ada, belum ada. Bahkan yang mencari itu seorang profesor dari Kanada juga bernama Gary Miller, karena dia mau mencari, dia seorang ahli, dia seorang penginjil dan ahli matematika dan logika. Ketika dia mencari, katanya ayat-ayat yang salah dalam Al-Quran supaya nanti bisa ditunjukkan kepada umat Islam mereka telah mempercayai sesuatu yang keliru, mereka akan keluar dari Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa pencerahan Bang Nuim, literasi yang kadang-kadang kita suka lupa ya, bahwa Cina pernah dipengaruhi oleh kekhalifahan Rasulullah yang luar biasa, dan juga literasi-literasi keadilan juga pengawasan. Bang Nuim, kita akan bertemu kembali hari Senin lagi ya, pekan depan. Insya Allah. Ya, insya Allah. Sehat selalu Bang Nuim, juga bermanfaat untuk orang banyak, dan selalu menjadi panutan dari kecil sampai dewasa, sampai kakek nenek ini pendengar radio Bang Nuim dari dulu. Terima kasih Bang Nuim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.